warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dewi Nisrian SPDI, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 149 Palembang. Kali ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh Ibu Elia Yuliana. Beliau adalah guru kelas 4 di SD Negeri 149 Palembang. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Dewi. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Iya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Iya betul. Sebelum Bu. nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan observasi di kelas Ibu. Ya Bu ya? Iya betul. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Baik, dan Bu. kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai persiapan awal nih Bu, sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid kita. Begitu ya Bu ya? Iya Bu, baik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti apa ya Bu? Saya ingin supaya siswa itu mampu memahami bagian-bagian tubuh tumbuhan Bu. Bagian tubuh tumbuhan. Ya. Oke. Baik, jadi tujuan pembelajarannya itu adalah biar peserta didik mampu memahami bagian-bagian tumbuhan ya Bu ya? Iya betul. Nah, bagaimana dengan area pengembangannya Bu? Pengembangan yang ingin Ibu capai, baik dari segi pengetahuan atau keterampilannya seperti itu? Pengetahuan, siswa itu mampu memahami bagian-bagian tubuh tumbuhan. Baik. Setelah keterampilan, siswa di istilahnya tadi itu dalam produk ya. Menghasilkan siswa disuruh untuk menempelkan gambar bagian-bagian tubuh tumbuhan. Oke, jadi area pengembangan yang ingin dicapai itu dari segi aspek pengetahuan dan dari segi aspek keterampilan ya Bu ya? Iya betul. Nah, saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nantinya? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajaran, atau dari metode pembelajarannya Bu? Ya baik Bu. Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial, emosional begitu Bu. Selanjutnya saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, keaktifan siswa saya. Untuk model pembelajaran, saya akan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Basic Learning. Dan untuk metode, saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik, jadi rencana yang akan Ibu terapkan dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya? Iya. Yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Iya, Bu. Lalu menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning, PBL, dan juga menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Seperti itu ya Bu? Nah, bagaimana dengan media pembelajaran? Media apa yang nanti akan Ibu pakai di dalam kelas? Media gambar Bu. Media gambar. Iya. Oke. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan di jam keberapa Bu? Insya Allah di hari Senin jam pertama Bu di kelas 4A. Oke, jadi nanti di hari Senin di kelas 4A di jam pertama ya Bu. Saya akan datang nih ke kelas Ibu. Oke, Bu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat nih Bu dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu ya Bu ya. Iya Bu. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Nah, sebelum kita akhiri Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran tentang media apa yang saya gunakan nanti harus sudah saya persiapkan dari sekarang Bu. Baik Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang bersama saya di kegiatan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi nanti di hari Senin di kelas 4A jam pertama ya Bu ya? Iya. Demikian percakapan pra-observasi kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa.
Siapa yang dapat soal ini? Masuk semua. Iya, alhamdulillah. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita baca doa terlebih dahulu. Ayo baca doanya. Siap dulu baca doanya. Adek. Siap baca doa. Pelajaran hari ini sudah tahu pelajaran hari ini? Hari ini IPAS kan? IPAS tentang bagian-bagian tumbuhan. Kira-kira coba sebutkan tumbuhan bunga yang kalian kenal, yang kalian sudah pernah lihat. Tumbuhan apa yang pernah kalian lihat? Ya, itu bunga. Tumbuhan buah. Iya, kalau tumbuhan bunga. Itu tumbuhan buah. Kalau bunga serantu, bunga mawar, bunga melati, apa lagi? Ya, nah itu ada bagian-bagiannya ya bunga itu. Kan sudah benar kalian bagi tiga kelompok. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Kelompok satu, kelompok dua dari buku belajar, kelompok tiga buku dari YouTube. Jadi antara dua kelompok ini silahkan betul. Ini kasih ke kelompok dua atau kelompok tiga bisa lihat videonya. Kelompok satu keluar dari tumbuhan. Sudah selesai. Kelompok satu sudah selesai. Kumpul kalau sudah selesai kumpul Aisyah. Kumpul sama Aisyah kelompok satu. Kelompok dua
sudah selesai kumpul sama Gea. Ayo. Kelompok 3 sudah selesai kumpul sama Meza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dewi Nisrina SPDI CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 149 Palembang. Hari ini kami akan melaksanakan pasca observasi bersama Ibu rekan sejawat saya, dan di sini ada Ibu Maisa selaku pengajar praktik kami. Di dalam kegiatan ini kami telah melaksanakan pra-observasi dan observasi, dan kali ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Oke. Assalamualaikum Ibu Pina. Waalaikumsalam Ibu Dewi. Nah, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Dewi? Alhamdulillah Bu, sehat walafiat. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik, di percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah kita laksanakan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Jadi begini Bu Dewi, mungkin karena belum terbiasa, jadi awalnya saya masih merasa tegang. Tapi alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Seperti biasa Bu ya, pengalaman pertama nervous nih, jadi agak-agak gugup gimana gitu. Benar sekali Bu Dewi. Tapi walaupun nervous, tegang, alhamdulillahnya berjalan dengan sangat baik ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Untuk tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangan yaitu ada aspek pengetahuan dan keterampilan, di mana aspek pengetahuannya di sini peserta didik mampu memahami aturan di rumah. Kemudian keterampilannya peserta didik mampu membuat bunga norma tentang aturan di rumah Bu Dewi. Luar biasa sekali Ibu ya, tentang aturan di rumah. Iya. Keterampilannya buat bunga norma. Oh, keren itu ya. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau belum Bu di dalam kelas? Menurut saya, alhamdulillah itu sudah berjalan dengan baik. Namun, memang masih ada beberapa kekurangan, Bu Dewi. Oke, jadi sudah dilakukan dengan baik ya Bu ya, semaksimal mungkin, tapi tetap masih ada kendala ya ketika pelaksanaannya. Nah, menurut Ibu, apa kekurangan atau mungkin kendala-kendala apa yang Ibu hadapi saat proses pembelajaran di dalam kelas Bu? Adapun kekurangan atau hambatan yang sering terjadi mungkin juga dialami oleh guru-guru lain juga Bu Dewi ya. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Artinya siswa itu kurang aktif dalam pembelajaran Bu. Oke, berarti ada beberapa siswa yang kurang aktif ya Bu ya, tidak mau terlibat, istilah kata tuh ngandelin teman gitu ya, yang penting belajar lewat gitu. Oke, nah menurut Ibu kira-kira kenapa sih Bu hal itu bisa terjadi gitu? Kenapa kok anak-anak tidak aktif gitu? Mereka kayak nggak antusias gitu Bu? Mungkin dikarenakan pembagian kelompok yang di dalamnya jumlah siswanya terlalu banyak Bu Dewi dalam setiap kelompok. Jadi karena pembagian kelompok jumlah siswanya terlalu banyak Bu ya, itu seperti itu. Nah, menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan itu? Saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak tentunya. Kemudian misalnya saya membagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya nantinya Bu Dewi. Jadi ada yang gaya belajarnya visual, auditori, kemudian ada yang kinestetik, sehingga anak-anak akan merasa lebih nyaman. Oke, jadi Ibu nanti rencananya nih pada proses pembelajaran ke depan, Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan peserta didik ya Bu ya. Dalam hal ini menggunakan gaya belajar peserta didik nih, mau dipetain nih mana yang gayanya visual, mana yang auditori, dan mana yang kinestetik. Benar sekali Bu. Betul, oke. Nah, menurut Ibu, mudah-mudahan nih Bu ya, menurut Ibu yang Ibu lakukan tadi, kira-kira kapan nih akan Ibu laksanakan?
Insya Allah nanti saya akan melakukannya di awal semester genap, Bu. Karena sekarang kita kan sudah berada di akhir semester ganjil nih, Bu. Betul, udah bulan Desember Iya, ya, udah di benar. akhir di semester ganjil, udah mau bagi raport nih. Iya, Bu. Jadi rencananya insya Allah akan Ibu laksanakan di awal semester genap. Benar sekali, Bu Oke, Dewi. baik Bu. Terima kasih Bu Vina atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya terlaksana dan bisa terlaksana dengan baik agar peserta didik kita mendapatkan pembelajaran yang lebih inovatif dan lebih bervariatif lagi, Bu ya. Amin. Iya. Terima kasih kembali, Bu Dewi. Sama-sama. Selanjutnya saya akan beri kesempatan kepada Ibu Maisa sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan pasca observasi tadi. Silakan Ibu. Baik Bu Dewi, luar biasa percakapan tadi sesuai dengan alur tirta. Kelihatan nampak betul Bu Dewi ada perkembangan yang luar biasa. Bagaimana cara percakapan yang menunjukkan memang ada interaksi yang baik antara Bu Dewi dengan Bu Vina ya, tentang bagaimana coaching yang baik itu. Kemudian saya menyimak Bu Vina sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian apa kendala-kendala, kemudian apa yang sudah kesuksesan yang dilaksanakan oleh Bu Vina, sehingga Bu Vina pun akan menerapkan hal-hal yang baik yang selanjutnya. Nampak itu Bu Vina sudah memahami bagaimana karakter peserta didik, kemudian apa menjadi kebutuhan peserta didik. Semoga nanti kedepannya tentunya akan lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari saya, Bu Dewi. Semoga percakapan kita semakin luar biasa, semakin keren ya. Oke, terima kasih semuanya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas umpan balik dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, hingga ke pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Maisa, kepada Ibu Vina, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.